Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Prayoga, NPM 2513060001 dari program studi peternakan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Gaya Pemerintahan Demokrasi di Indonesia. Eh, Mata kuliah Metafisika Ketuhanan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yazid Eskom MSc. Baik, kita masuk ke dalam presentasinya. Latar belakang dan rumusan masalah. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menetapkan kedaulatan di tengah rakyat. Di Indonesia, demokrasi menjadi landasan utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Sistem ini dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara. Meskipun demikian, penerapan demokrasi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi politik, penyebaran disinformasi, praktik politik uang, serta menurunkan kepercayaan politik terhadap institusi politik. Rumusan masalah. Apa itu demokrasi? Bagaimana sejarah, prinsip, ciri, kelebihan, kekurangan, dan penerapannya di Indonesia. Tujuan penulisan. Menjelaskan konsep sejarah, prinsip, ciri, serta penerapan demokrasi secara komprehensif. Relevansi. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara demokrasi. Selanjutnya, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demo yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Artinya pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga mencakup penghormatan HAM, penegakan supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Selanjutnya, sejarah perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi pertama kali berkembang di Athena, yaitu Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Di Indonesia, demokrasi melewati beberapa fase penting hingga era reformasi. Pada masa Yunani kuno, abad ke-5 sebelum Masehi, fondasi demokrasi langsung melalui Majelis Rakyat di kota Athena. Demokrasi modern tahun 1776 sampai 1789. Revolusi Amerika dan Prancis mendorong konsep HAM, kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan. Di Indonesia, demokrasi tahun 1945 sampai kini, parlementer dipimpin
Terpimpin Pancasila Orde Baru serta reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Berikutnya, prinsip-prinsip demokrasi, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Yang kedua, persamaan hukum. Equality before the law tanpa diskriminasi. Yang ketiga, perlindungan HAM. Kebebasan berpendapat, ber- berkumpul, dan beragama. Partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pemerintahan. Akuntabilitas pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat. Transparansi informasi penyelenggaraan negara terbuka bagi seluruh masyarakat. Supremasi hukum. Seluruh penyelenggara negara tunduk pada hukum yang berlaku. Berikutnya, ciri-ciri gaya pemerintahan demokrasi. Yang pertama, pemilu bebas dan adil. Sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis sesuai ketentuan hukum. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif menciptakan mekanisme check and balance. Yang ketiga, kebebasan pers dan pendapat. Masyarakat berhak menyampaikan kritik dan saran tanpa tekanan. Media berperan sebagai pengawas pemerintahan. Yang keempat, partisipasi politik. Masyarakat terlibat melalui organisasi, partai politik, dan lembaga perwakilan sebagai cerminan aspirasi rakyat. Yang kelima, supremasi hukum. Menegakkan hukum yang adil dan independen, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keberhasilan demokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh elemen negara dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Masyarakat memiliki hak memilih pemimpin melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil, menciptakan legitimasi yang kuat bagi pemerintah. Dua, perlindungan HAM. Setiap warga negara dijamin hak berpendapat, persamaan hukum, dan partisipasi politik tanpa diskriminasi. Yang ketiga, tantangan demokrasi. Proses pengambilan keputusan relatif lambat, biaya pemilu tinggi, risiko polarisasi politik, dan ketergantungan pada literasi politik masyarakat. Berikutnya, penerapan demokrasi di Indonesia. Selain reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan HAM berdasarkan UUD NRI tahun 1945.
Pemilu langsung. Pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPR, serta kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kebebasan sipil. Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tantangan yang dihadapi, politik uang, disinformasi, polarisasi, dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi publik masih menjadi hambatan demokrasi Indonesia. Selanjutnya, contoh negara yang menerapkan demokrasi. Setiap negara memiliki model demokrasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah, namun seluruhnya mengedepankan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Di Indonesia, demokrasi Pancasila berdasarkan Undang-Undang 1945. Di Amerika Serikat, demokrasi presidensial dengan separation of powers. Di Jepang dan India, demokrasi parlementer dengan stabilitas politik tinggi. Australia juga menerapkan demokrasi parlementer dengan tingkat transparansi dan penegakan hukum yang tinggi, menjadikan salah satu demokrasi berkualitas di dunia. Kesimpulan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui partisipasi politik, pemilihan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, demokrasi diterapkan dalam bentuk demokrasi Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Keberhasilan demokrasi bergantung pada partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, serta komitmen semua pihak dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.